Selamat datang, para penjelajah spiritual. Salam sejahtera untuk kalian semua yang hadir di channel ini. Saya sangat senang bisa berbagi ruang ini dengan kalian untuk menjelajahi berbagai aspek spiritualitas, kesadaran diri, dan perjalanan menuju kedamaian batin. Di sini, kita akan menjelajahi topik-topik yang mendalam tentang jiwa terpilih, yaitu 8 ciri Anda dapat menyembuhkan energi negatif. Saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki kekuatan luar biasa yang belum terungkap sepenuhnya. Dengan membuka pikiran dan hati kita dapat menemukan potensi tersembunyi itu dan membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jadilah bagian dari komunitas ini dengan berbagi pengalaman, pertanyaan, dan wawasan kalian di kolom komentar. Mari kita bangun lingkungan yang mendukung, penuh cinta, dan penuh pengertian. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap konten baru yang kami bagikan. Bersama-sama, mari kita menjelajahi dan tumbuh bersama dalam pencarian spiritual kita. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung di sini. Mari kita mulai. 1. Kesadaran energi. Kesadaran energi merujuk pada kemampuan untuk merasakan dan memahami aliran energi dalam diri sendiri dan orang lain. Ini tidak hanya terkait dengan pemahaman tentang energi fisik seperti tingkat kelelahan atau vitalitas, tetapi juga mencakup sensitivitas terhadap energi emosional dan spiritual. Ketika seseorang memiliki kesadaran energi yang tinggi, mereka dapat mengenali perubahan dalam energi mereka sendiri dan memahami bagaimana interaksi dengan energi orang lain dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran energi, seseorang dapat belajar mengelola energi negatif yang mungkin mereka hadapi sehari-hari. Misalnya, mereka mungkin mulai merasa tegang atau stres ketika berada di lingkungan tertentu atau bersama dengan orang-orang tertentu yang membawa energi negatif. Dengan kesadaran energi yang baik, mereka dapat mengidentifikasi sumber energi negatif ini lebih awal dan mengambil langkah-langkah untuk menetralkannya atau melindungi diri mereka sendiri. 2. Empati yang mendalam. Empati yang mendalam adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain dengan lebih dalam. Ini melebihi sekadar simpati atau empati konvensional. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang lain secara emosional dan kadang-kadang bahkan fisik. Orang-orang dengan tingkat empati yang tinggi seringkali dapat menangkap nuansa emosional yang halus atau bahkan tidak terucapkan dari orang lain, yang membuat mereka lebih mampu memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan dan meredakan ketegangan. Dalam konteks mengatasi energi negatif, empatis yang mendalam dapat membantu seseorang untuk lebih sensitif terhadap perubahan emosional dan energi dalam diri orang lain. Mereka dapat merespons dengan cara yang membantu membangun koneksi positif atau meminimalkan konflik yang mungkin muncul dari energi negatif yang terakumulasi. 3. Kemampuan memancarkan ketenangan. Kemampuan untuk memancarkan ketenangan adalah kunci penting dalam mengatasi energi negatif. Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk tetap stabil dan tenang di tengah-tengah situasi yang mungkin menimbulkan stres atau kecemasan. Orang-orang dengan kemampuan ini seringkali memiliki pengaruh positif pada lingkungan sekitar mereka dengan memancarkan energi yang menenangkan dan menyeimbangkan. Ketika seseorang dapat memancarkan ketenangan, mereka dapat menjadi pusat stabil dalam situasi yang mungkin penuh dengan ketegangan atau kekacauan. Ini tidak hanya membantu mereka sendiri untuk tetap dalam keadaan mental yang baik, tetapi juga dapat membantu orang lain di sekitar mereka untuk merasa lebih aman dan tenang. Dengan demikian, kemampuan untuk memancarkan ketenangan adalah alat yang kuat dalam mengelola dan menyembuhkan energi negatif, karena membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua orang yang terlibat. 4. Penerimaan dan pengampunan. Penerimaan dan pengampunan merupakan dua aspek yang saling terkait dalam konteks mengelola dan menyembuhkan energi negatif. Penerimaan mencakup kemampuan untuk menerima orang lain dan situasi apa adanya, tanpa memaksakan harapan atau ekspektasi yang tidak realistis. Ini juga termasuk penerimaan terhadap diri sendiri, dengan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.
Ketika seseorang mampu menerima, mereka cenderung lebih tenang dan lebih sedikit terpengaruh oleh energi negatif yang mungkin berasal dari ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan. Pengampunan, di sisi lain, merupakan proses yang membebaskan diri dari perasaan sakit hati atau kemarahan terhadap orang lain atau diri sendiri. Ini bukan berarti mengesampingkan atau melupakan pengalaman buruk, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang mengikat seseorang pada masa lalu. Dengan memaafkan, seseorang memungkinkan diri mereka untuk berkembang secara emosional dan spiritual, yang pada gilirannya membantu dalam mengurangi energi negatif yang mungkin terakumulasi dari dendam atau ketidakpuasan yang tidak terselesaikan. Penerimaan dan pengampunan bekerja bersama-sama untuk menciptakan ruang bagi kedamaian dalam diri seseorang. Mereka memungkinkan seseorang untuk menjaga hati dan pikiran terbuka terhadap pengalaman baru dan hubungan yang mendukung, sementara pada saat yang sama, mengurangi potensi konflik atau ketegangan yang bisa menyebabkan energi negatif. 5. Keterhubungan spiritual. Keterhubungan spiritual merujuk pada pengalaman pribadi seseorang dalam merasa terhubung dengan sumber spiritual atau dimensi yang lebih tinggi dari keberadaan. Ini dapat mencakup keyakinan dalam keberadaan Tuhan, alam semesta, atau energi universal yang mengikat semua hal bersama. Bagi banyak orang, keterhubungan spiritual adalah sumber kekuatan dan ketenangan yang mendalam, karena membawa pemahaman yang lebih besar tentang tujuan hidup dan peran mereka dalam kehidupan ini. Dalam konteks mengatasi energi negatif, keterhubungan spiritual memainkan peran penting dalam memberikan perspektif yang lebih luas dan stabilitas emosional. Orang-orang yang merasa terhubung secara spiritual seringkali mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan memiliki kepercayaan yang lebih besar bahwa segala sesuatu terjadi dengan tujuan yang baik. Ini mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam konflik atau kekhawatiran yang hanya meningkatkan energi negatif dalam diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Melalui praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau refleksi yang mendalam, seseorang dapat memperkuat keterhubungan spiritual mereka dan meningkatkan kapasitas untuk membawa kedamaian dan kebijaksanaan ke dalam setiap interaksi dan situasi. 6. Kemampuan memahami asal-usul energi negatif. Kemampuan untuk memahami asal-usul energi negatif melibatkan penggunaan intuisi dan refleksi yang dalam untuk mengidentifikasi akar masalah atau sumber energi yang tidak sehat. Ini seringkali membutuhkan kemampuan untuk melihat di balik gejala atau konflik yang muncul, dan mengenali pola-pola yang mungkin menyebabkan ketegangan atau ketidakseimbangan. Dengan memahami asal-usul energi negatif, seseorang dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika energi negatif berasal dari ketegangan antar individu dalam suatu tim kerja, pemahaman ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara lebih terbuka atau mengusulkan solusi yang mempromosikan kerjasama dan pemahaman bersama. Kemampuan ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan emosional pribadi, karena seseorang tidak hanya bereaksi terhadap gejala yang terlihat, tetapi juga dapat mengatasi akar masalah yang mendasarinya. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap perbaikan kondisi lingkungan sekitar mereka dan mengurangi potensi konflik atau energi negatif yang terakumulasi. 7. Kemampuan mengatur lingkungan. Kemampuan mengatur lingkungan merupakan aspek penting dalam mengelola dan menyembuhkan energi negatif. Lingkungan di sini bisa berarti ruang fisik, suasana emosional, atau bahkan konteks sosial dan interaksi. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengatur lingkungan mereka, mereka secara aktif menciptakan kondisi yang mendukung keseimbangan dan harmoni, serta meminimalkan sumber-sumber stres atau ketegangan yang dapat menimbulkan energi negatif. Dalam konteks fisik, ini bisa melibatkan menciptakan ruang yang bersih, teratur, dan estetis yang mempromosikan ketenangan dan produktivitas. Penataan ruang yang baik, penggunaan warna-warna yang menenangkan, serta keberadaan elemen alam seperti tanaman atau air, dapat meningkatkan suasana positif di dalam rumah atau tempat kerja. Feng Shui, misalnya, adalah salah satu praktik yang berfokus pada pengaturan lingkungan untuk mengoptimalkan aliran energi positif. Di tingkat emosional dan sosial,
mengatur lingkungan berarti membangun hubungan yang sehat dan mendukung. Ini melibatkan memilih untuk berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi positif, serta menetapkan batasan yang jelas dengan individu atau situasi yang cenderung membawa energi negatif. Menciptakan budaya komunikasi yang terbuka, empatik, dan konstruktif di dalam keluarga, tempat kerja, atau komunitas juga merupakan bagian dari mengatur lingkungan. Selain itu, seseorang yang mampu mengatur lingkungan mereka cenderung lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi sumber-sumber stres sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Ini bisa berarti mengenali tanda-tanda awal ketegangan dalam hubungan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, atau merencanakan waktu istirahat dan rekreasi untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 8. Keberanian dan kebijaksanaan. Keberanian dan kebijaksanaan adalah dua kualitas yang sangat penting dalam mengatasi dan menyembuhkan energi negatif. Keberanian melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketakutan, konflik, atau situasi yang menantang dengan sikap yang tegar dan penuh keyakinan. Sementara itu, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan bijak, berdasarkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman yang luas. Keberanian diperlukan untuk menghadapi energi negatif secara langsung. Ini bisa berarti mengakui masalah atau ketegangan yang ada, meskipun itu mungkin tidak nyaman atau menakutkan. Keberanian juga melibatkan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi energi negatif, baik itu melalui konfrontasi yang konstruktif, mencari bantuan dari orang lain, atau melakukan perubahan signifikan dalam hidup. Orang yang berani tidak membiarkan ketakutan atau ketidakpastian menghalangi mereka untuk bertindak demi kebaikan mereka sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan, di sisi lain, memastikan bahwa tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan pemahaman yang mendalam. Kebijaksanaan memungkinkan seseorang untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, mengevaluasi konsekuensi dari berbagai pilihan, dan memilih tindakan yang paling tepat dan bermanfaat. Dalam mengatasi energi negatif, kebijaksanaan membantu seseorang untuk menilai situasi dengan jernih, menghindari reaksi impulsif yang mungkin memperburuk keadaan, dan memilih pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kombinasi keberanian dan kebijaksanaan memungkinkan seseorang untuk tidak hanya menghadapi tantangan dengan tegas, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang membangun dan positif. Ini berarti berani berdiri teguh dalam menghadapi konflik, namun tetap tenang dan rasional dalam mencari solusi. Keberanian tanpa kebijaksanaan dapat berakhir dengan tindakan yang gegabah atau merusak, sementara kebijaksanaan tanpa keberanian mungkin mengarah pada penundaan atau penghindaran masalah. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua kualitas ini sangat penting dalam mengelola dan menyembuhkan energi negatif secara efektif. Jadi mengelola dan menyembuhkan energi negatif adalah proses yang memerlukan kesadaran, empati, dan keterampilan tertentu. Dari memahami dan mengatur energi di sekitar kita hingga membangun hubungan yang mendukung dan berani menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan, setiap langkah yang kita ambil membantu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan positif. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jika kamu menemukan nilai dari apa yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih inspiratif dan mendalam di masa mendatang. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan juga pemikiran dan pengalamanmu di kolom komentar, kita semua bisa belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga energi positifmu, dan semoga hari-harimu selalu penuh kedamaian dan kebahagiaan.